Tahukah Anda, ada satu cairan di dunia yang harganya bisa mencapai 150 miliar per liter. Biasanya cairan ini disebut sebagai emas cair, yang lebih mahal dari emas, minyak, bahkan berlian. Dan yang lebih mengejutkan, cairan ini berasal dari salah satu makhluk paling berbahaya di dunia, yaitu kalajengking. Tetapi mengapa bisa kalajengking bisa semahal itu? Dan benarkah racun ini bisa menjadi kunci penyembuhan bagi pengidap penyakit HIV? Oke, selamat datang kembali di channel Misteri Dunia. Channel yang membahas berbagai misteri di seluruh belahan dunia. Baiklah, hari ini kita akan membahas misteri di balik mahalnya bisa kalajengking. Dan benarkah racun yang terkandung dalam bisa kalajengking mampu menyembuhkan penyakit yang diklaim tidak bisa disembuhkan? Mari kita bahas. Racun kalajengking adalah salah satu zat paling langka di dunia. Seekor kalajengking hanya menghasilkan beberapa mikrogram racun dalam satu kali perasan. Untuk mendapatkan 1 liter penuh, kita membutuhkan lebih dari 2,6 juta ekor kalajengking. Proses ekstraksi racun juga tidak mudah dan sangat berbahaya, membutuhkan teknologi canggih serta keahlian tinggi. Ditambah lagi, tidak semua jenis kalajengking memiliki racun yang bernilai medis. Lebih dari 2000 spesies kalajengking, hanya sekitar 25 spesies yang racunnya cukup kuat untuk memiliki manfaat bagi manusia. Racun kalajengking mengandung banyak komponen kompleks, tetapi salah satu yang paling menarik adalah peptida bioaktif. Jadi, peptida bioaktif itu merupakan fragmen protein yang memiliki efek positif terhadap kesehatan tubuh, yang berguna meningkatkan pengobatan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Adapun beberapa di antaranya yang telah diteliti adalah: pertama, klorotoksin, yang dapat menargetkan sel kanker otak dan menghentikan pertumbuhannya. Kedua, skorpin, yang memiliki efek antivirus dan antibakteri, serta berpotensi melawan parasit malaria. Kemudian peptida antimikroba, yang dapat membantu dalam pengobatan infeksi bakteri dan virus. Komponen-komponen inilah yang menjadikan racun kalajengking sebagai bahan yang sangat berharga dalam dunia medis. Ketika racun ini masuk ke dalam tubuh, racun ini akan bekerja dengan cara menargetkan sel-sel tertentu seperti sel kanker. Racun ini bisa melemahkan membran sel kanker sehingga membuatnya lebih mudah dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Kedua, sel saraf yang rusak. Peptida yang ada dalam racun mampu membantu memperbaiki sel saraf yang rusak, sehingga berguna dalam pengobatan epilepsi dan gangguan saraf lainnya. Ketiga, virus dan bakteri. Komponen antimikroba dalam racun dapat membunuh bakteri yang resisten terhadap obat antibiotik. Jadi saya beritahu satu hal, penyakit yang sangat ditakuti di kalangan para medis adalah penyakit yang disebabkan virus atau bakteri yang sudah resisten terhadap obat antibiotik. Apalagi itu disebabkan oleh virus dan bakteri yang bisa menular dengan sangat mudah, baik itu melalui sentuhan fisik, udara, dan lain-lain. Oleh sebab itu, banyak dokter yang akan menganjurkan untuk menghabiskan obat antibiotik ketika Anda sakit flu dan batuk. Nah, seperti itulah contohnya. Tetapi yang menjadi kabar gembiranya sekarang adalah kandungan racun dari bisa kalajengking mampu membunuh virus yang resisten terhadap obat antibiotik. Namun perlu Anda ketahui, obat yang terbuat dari bisa kalajengking umumnya sangat mahal. Satu botol obat yang terbuat dari bisa kalajengking bisa mencapai harga Rp1.250.000. Itu pun botol kecil.
Oke, jika Anda tertarik jadi peternak kalajengking, saya sarankan beberapa jenis kalajengking yang perlu Anda ternakkan. Karena tidak semua kalajengking memiliki bisa yang bernilai tinggi. Namun perlu Anda ketahui, jenis kalajengking ini bisanya 2 kali lebih menyakitkan daripada bisa kalajengking biasa. Tapi tenanglah, belum ada informasi bahwa sengatan kalajengking dapat mengundang malaikat Israel membawamu pulang ke tempat asalmu. Palingan beliau hanya bertamu sebentar, setelah itu ia kembali lagi. Baiklah, pertama yang saya sarankan untuk Anda ternakkan adalah 1. Kalajengking Deastalker. Kalajengking ini berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Racunnya mengandung klorotoksin yang bisa digunakan untuk menargetkan dan membunuh sel kanker otak dan kanker payudara. Kedua, Violet Scorpion atau dalam bahasa Indonesia kalajengking ekor gemuk. Salah satu kalajengking paling berbisa di dunia, ditemukan di Afrika Utara dan Timur Tengah. Racunnya mengandung neurotoksin yang kuat yang sedang diteliti untuk pengobatan gangguan saraf dan epilepsi. Ketiga, kalajengking hutan banyak ditemukan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Racunnya mengandung peptida antimikroba yang bisa melawan infeksi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Keempat, Yellow Scorpion atau kalajengking kuning berasal dari Amerika Selatan, terutama di Brazil. Mengandung racun yang bisa merangsang sistem kekebalan tubuh, berpotensi digunakan untuk pengobatan autoimun. Dan yang terakhir, Cuban Blue Scorpion atau kalajengking biru merupakan spesies kalajengking yang berasal dari Kuba. Racunnya telah dikembangkan menjadi obat kanker yang bernama Vidatok, yang dipercaya bisa menghambat pertumbuhan tumor dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bagaimana? Dari semua jenis kalajengking yang saya sarankan, Anda tertarik untuk beternak jenis kalajengking apa? Anda boleh memutuskannya sendiri. Ketahuilah, bisnis ini sangat menjanjikan. Jika Anda sudah memiliki 3 juta kalajengking di peternakan Anda sudah bisa menghasilkan 1 liter hanya dalam 1 tahun. Tetapi tidak harus menunggu 1 liter. Jika Anda sudah memiliki beberapa mili, Anda sudah bisa menjualnya dengan harga yang sangat fantastis. Namun perlu Anda ketahui, dari kelima jenis kalajengking yang saya sarankan, Anda harus berhati-hati dengan kalajengking ekor gemuk. Bukan itu maksud saya. Karena kalajengking ini memiliki bisa yang lebih tinggi dari keempat jenis kalajengking tersebut. Jangan sampai bagian terpenting dari tubuh Anda disengat oleh kalajengking ekor gemuk ini. Ya, itu dia. Sebuah penelitian awal menunjukkan bahwa racun kalajengking memiliki peptida yang mampu menyerang dan menghancurkan sel yang terinfeksi HIV tanpa merusak sel sehat. Teorinya, racun ini bisa digunakan untuk menargetkan dan membunuh virus HIV secara spesifik, membuatnya lebih efektif dibandingkan terapi antiretroviral yang hanya menekan pertumbuhan virus. Jadi, obat antiretroviral yang digunakan saat ini tidak bisa membunuh virus penyakit HIV. Obat ini hanya menekan perkembangan virus di dalam tubuh supaya tidak berkembang biak. Bisa dikatakan obat ini sudah menjadi makanan wajib bagi penderita HIV. Dan juga obat ini juga memiliki efek samping yang sangat berbahaya jika pengobatan ini tidak terkontrol dengan baik, seperti gangguan hati dan ginjal. Berbeda dengan racun kalajengking, obat ini langsung menargetkan dan membunuh virus HIV. Namun, jika benar racun ini berpotensi sebagai obat HIV, kenapa kita tidak mendengar perkembangan penelitian ini lebih lanjut? Apakah ada pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan penelitian ini? Menurut informasi dari beberapa orang, penelitian ini masih berada pada fase awal yang dilakukan mulai dari tahun 2000-an sampai tahun ini. Jadi, untuk mengetahui hasil dari penelitian ini masih membutuhkan waktu yang masih sangat panjang. Ada juga yang mengatakan sebenarnya penelitian ini sudah terbukti dan sudah teruji. Namun terapi ini hanya diperuntukkan kepada segelintir orang. Bisa dikatakan mereka yang memiliki kekayaan dan pengaruh yang boleh mendapatkan terapi ini.
Ada juga yang mengatakan bahwa terapi ini memang memiliki potensi yang menjanjikan, tetapi terapi ini masih belum bisa diimplementasikan secara massal, mengingat keselamatan banyak orang. Kemudian ada yang mengatakan jika terapi ini dilakukan, maka obat antiretroviral yang sudah menjadi salah satu obat andalan penghasil uang oleh industri farmasi pastinya tidak akan digunakan lagi, dan itu akan memberikan kerugian yang besar bagi industri farmasi. Itulah beberapa spekulasi yang diberikan oleh beberapa orang. Lalu, menurut Anda bagaimana? Apa pendapatmu? Apakah ini hanya sekedar prasangka karena banyak orang yang tidak sabar menunggu hasil dari penelitian? Atau memang ada pihak yang sengaja menyembunyikan hasil penelitian tersebut? Baik, mungkin itu saja pembahasan kita untuk hari ini. Jika Anda memiliki pendapat, Anda boleh berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan salam SCTP.